dan mono ulti Keqing ulti guys. Sekarang lihat damage nya guys, nah 44.000 guys ya, dan untuk skillnya enggak crit guys. Halo guys, kembali lagi dengan saya Rivian. Di video ini saya akan mentutorialkan lagi cara bermain karakter Electro Keqing guys ya, dan build-buildnya dari exchange, senjata, artifak, sampai talentnya. Nah guys, sebenarnya kalau kalian mendapatkan Keqing di Red Off itu sebenarnya sangat bagus guys. Kenapa? Soalnya Keqing ini merupakan karakter yang nggak perlu kayak di look gitu guys, nggak perlu kayak Shinjo, nggak perlu kayak gitu-gitu guys. Yaitu karakter yang bisa meng-carry sendirian guys dari partinya. Dan di sini saya akan tutorialkan pertama kali yaitu tentang karakternya terlebih dahulu guys. Dari exchange saya sarankan sampai exchange 80 guys, soalnya kalau kalian bermain party yang DPS nya Keqing, yang akan meng-carry yaitu Keqingnya guys, bukan yang lainnya. Dan dari senjata saya rekomen jika kalian tidak punya senjata bintang 5, bintang 4 yang paling bagus yaitu Black Spot guys, karena di sub weaponnya menaikkan crit rate yang lumayan besar guys. Jadi dari artifaknya kalian bisa menaikkan crit damage nya. Dan jika kalian F2P sama seperti saya ini guys ya, kalian bisa memakai Line Sword. Dan senjata ini juga bagus guys, karena ada efek yaitu meningkatkan 20% damage terhadap musuh yang terpengaruh pyro atau electro, karena ini refinement 2 jadinya 24% guys. Dan jika kalian juga belum punya Line Sword, kalian bisa memakai prototype Rancor ini guys. Tetapi kalian akan bermain fisikal bukan elektro, karena yang di sini yang saya akan bahas yaitu Electro Keqing guys. Jadi lebih cocok memakai Line Sword. Ya bisa aja sih guys kalian pakai prototype Rancor ini meskipun kalian main elektro, karena dari efeknya juga meningkatkan attack juga guys. Dan jika kalian bintang 5 yang paling bagus yaitu Mist Splitter guys, dari bannernya Ayaka itu. Karena apa ya, dari base attack-nya tinggi, juga subnya juga crit juga guys, naikannya juga tinggi juga itu. Dan saya akan bahas dari artifaknya. Di set artifaknya kalian bisa memakai yang paling bagus menurut saya yaitu 2 set Thundering Fury dan 2 set Gladiator atau Shimenawa. Kenapa? Soalnya Thundering Fury menaikkan damage bonus elektronya sebesar 15% dan kali Gladiator 18%. Bang, kenapa nggak pakai Thunder Shooter? Bang, soalnya kan banyak yang merekomendasikan. Thunder Shooter sebenarnya bagus-bagus aja guys, tetapi pemakaiannya cukup ribet guys. Kenapa ribet? Soalnya harus terpengaruh elektro, meskipun naiknya 35%, kalian harus musuhnya ada aura elektronya. Itu sangat susah guys jika party kalian itu tidak spesifik atau tidak mengandalkan elektro terus, akan hilang guys DPS chatnya. Dan kalian juga bisa memakai set Thundering Fury, 4 Thundering Fury itu juga kalau dibilang bagus sih enggak juga guys, soalnya ini meningkatkan 40% damage yang diakibatkan overload, electro charge, super conduct. Dan Electro Keqing ini tidak terlalu mengandalkan elemental mastery-nya guys, tidak mengandalkan electro reaction-nya, karena damage-nya tidak sebanyak elektro biasanya guys. Dan yang menurut saya juga sangat bagus yaitu memakai set Shimenawa, karena Shimenawa dari 4 setnya meningkatkan 50% damage normal attack, charge attack, dan plunging attack, tetapi juga mengurangkan energinya sebesar 15% guys. Itu kekurangannya guys. Kenapa saya bilang kekurangan Shimenawa itu ya cukup signifikan guys ya, meskipun cuma 15%, karena dari ultinya juga cukup sakit guys, dan pasifnya juga mengandalkan ultinya guys, yaitu meningkatkan 15 crit rate setelah menggunakan Statuard Sword, yaitu akan sangat berguna guys ultinya guys untuk meningkatkan crit rate Keqing lagi.
Dan kalian jangan lihat dari set bonusnya guys, sekali lagi kalian harus lihat dari ininya guys, set ininya, set bonus artefaknya sendiri ini. Dan dari konstelasi mungkin nggak ada yang worth it untuk dibeli guys ya, soalnya ya jelek-jelek itu juga guys konstelasinya guys. Nah untuk talentanya, kalian pertama naikkan normal attack terlebih dahulu, lalu ini burst damage, lalu skill. Kenapa? Soalnya damage dari kalian nanti yaitu dari normal attack sama charge attacknya guys, dan dari ultinya juga. Udah, semua itu aja. Dan ini stat saya guys, 77 201 untuk critnya, dan untuk attacknya sekitar 2156 guys. Nah di sini saya akan menjelaskan dari pengaturan partinya guys. Di sini ada dua party guys, yaitu party yang mengandalkan aura elektro, yaitu jika kalian memakai Thunder Shooter dan Lion Sword, kalian harus memakai party yang spesifik guys, party yang mengandalkan elektro, yaitu dari contohnya partinya seperti ini guys, memakai visual, lalu kalian memakai untuk Viridian dan healnya kalian bisa memakai Jin, atau kalian bisa memakai Sayu juga guys untuk Viridian dan healnya juga guys. Dan jika kalian pakai itu, dan yang terakhir yaitu Xingqiu guys, seperti ini juga sudah bagus guys. Untuk sub DPS nya visual dan Xingqiu. Bang, kenapa katanya harus elektro, kenapa ada air? Karena elektro charge itu di atasnya langsung ada dua guys. Untuk musuhnya ada dua aura, yaitu air sama elektro. Nah karena ada dua elemen yang ada di atas itu, jadinya Thunder Shooter dan Lion Sword-nya aktif guys. Makanya itu kenapa perlu tim yang identik guys. Dan untuk yang tim kedua, yaitu tim terserah kalian guys sebenarnya guys. Kalian bisa memakai Xingqiu, Xiangling, dan Bennett juga guys. Di sini yang mengcarry tidak hanya Keqingnya guys. Dan jika kalian di party ini, kalian tidak bisa menggunakan Thunder Shooter dan menggunakan Lion Sword guys, jelek guys. Lebih bagus kalian memakai Shimenawa Gladiator atau Shimenawa Gladiator dan Thundering Fury. Kenapa? Soalnya yang auranya itu berbeda-beda guys, bisa elektro, bisa hydro, bisa pyro guys. Dan kalau di party ini yang mengcarry tidak hanya Keqingnya guys, yaitu ada Xiangling dan Xingqiu nya. Dan untuk party yang kedua ini sebenarnya juga bagus banget guys, soalnya di satu party ini ada dua carry, yaitu Xiangling sama Keqing. Dan untuk Xingqiu nya bisa digunakan untuk yang mengapply elemen hydronya, untuk bisa Xiangling Vaporize atau Keqingnya Electro Charge. Dan untuk Bennettnya bisa dipakai heal, buff, dan untuk memakai Noblesse saja, untuk buff attack juga, dan untuk dua Resonance Pyro-nya juga guys, yang paling penting. Dan untuk partinya sudah selesai. Nah guys, di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara bermain Keqing. Dan di sini banyak yang melakukan kesalahan-kesalahan kecil juga guys dari menggunakan skillnya. Kalian arahkan ke atas, nah itu damage juga. Dan untuk placing attacknya kalian juga damage juga guys. Jadinya dari skillnya ada 3, biasanya kan langsung ditekan gini guys. Nah itu kan damage-nya cuma 2 kali guys, tapi jika kalian mengarahkannya ke atas kan bisa membuat damage sebesar 3 kali guys ya guys ya. Mengarahkan ke atas, nah kalian damage, dan kalian damage lagi guys dari placing attacknya. Nah jadinya ada 3 damage guys dari skillnya aja guys, daripada kalian cuma tekan lalu tekan lagi guys, cuma 2 damage. Kita lihat crit rate-nya sebesar, tadi saja ya, crit rate-nya sebesar 77%. Dan jika kita ulti, crit rate-nya akan naik guys. Lihat, crit rate-nya akan naik 92% guys. Gila kan guys ya, banyak banget guys.
15%. Kenapa itu? Menurut gua Shimenawa itu 4 Shimenawa sedikit jelek guys, soalnya dari ulti Keqing dan pasifnya ada meningkatkan crit rate Keqing itu sendiri guys. Dan untuk attacknya ini naik soalnya saya memakai senjata Black Cleave guys. Dari damage-nya aja sebesar itu guys untuk Keqing guys, yang bisa mengcarry sendirian guys. Itulah bagusnya Keqing daripada kayak Diluc, Hutao atau yang lainnya gitu guys, yang harus membutuhkan party yang bagus juga. Untuk Keqing kalian bisa mengcarry sendirian guys tanpa perlu party yang bagus. Di sini saya akan mencoba showcase guys ya, melawan Cryo Regiswine guys ya. Salah penyebutan guys. Nah, halo guys, di sini saya akan mencoba showcase sebentar guys ya, menggunakan party Keqing, Mona, Kazuha, dan Bennett guys. Dan kita mulai saja guys. Nah, skill dulu menggunakan Bennett. Lah kok gak kurang guys. Nah, ini baru kurang guys. Skill lagi ulti Mona, Keqing, lalu Kazuha skill, dan Mona ulti, Keqing ulti guys. Sekarang lihat damage nya guys. Nah 44.000 guys ya, dan untuk skillnya enggak crit guys. Nah segitu guys ya damage nya guys ya. Ini mati nih guys. Nah lihat guys, nah dikit aja guys. Nah segitu dulu guys ya video dari saya guys ya. Dan loh malah mati guys. Dan nah segitu dulu guys video dari saya guys. Semoga saja dari video ini damage Keqing kalian akan meningkat drastis guys ya, seperti saya ini, dan mungkin kalian bisa lebih sakit lagi. Dan terima kasih sudah menonton, and see you.